Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Farid Muhyiddin dari Ilmu Komunikasi B. Saya akan menjelaskan kegiatan jurnalistik, jenis media massa, dan pengelompokan. Yang pertama itu kerangka teroris. Sebuah cerita yang memiliki asal-usul berita yang sering terjadi, pemberitaan oleh media, diberitahu itu tidak netral. Dia jurnalis, penulis, atau pemilik media, memiliki minat tersembunyi sendiri, mempengaruhi publik atau dibilang komunitas pengguna. Dengan cara ini, pada akhirnya terbentuk opini dan perubahan perilaku, penggunaan budaya, sistem pemerintah demokratis. Penulis menggunakan jenis penelitian dengan mencari referensi teoritis yang relevan yang pada teori yang dilalui. Penelitian sastra adalah fondasi dan alat judulnya, membahas masalah yang terkait dengan fungsi. Yang kedua itu media massa dan pembentukan opini publik. Istilah media massa sendiri sedang berkembang untuk menggambarkan tujuan komunikasi digunakan lebih luas dari mengusulkan beberapa asumsi dasar tentang pentingnya adapun media massa tersebut, yaitu industri lainnya. Majalah Newsweek kehilangan banyak pembaca dan akhirnya memutuskan untuk tidak memposting. Media itu sendiri juga merupakan industri, ada aturan dan regulasi, jalin kontak agenda. Contoh laporan media terkadang bias atau tekanan suatu masalah sambil mengabaikan yang lain. Yang ketiga itu pendapat per kapita. Pendapat per kapita termasuk produk nasional bruto dan produk domestik yang tertua digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Keberadaan XCT secara otomatis menunjukkan kemakmuran masyarakat, peningkatan nasional, pertumbuhan ekonomi. Meskipun oleh karena itu beberapa ahli mempertimbangkan untuk menggunakan indikator ini yang distribusi pendapatan nasional. Yang keempat itu struktur organisasi. Asumsi bahwa pendapat per kapita mencerminkan transformasi struktural perekonomian, kelas sosial. Pendapatan nasional akan terus meningkat perkembangan dari kenaikan di sektor industri dan tingkat upah yang meningkat, peminat produk industri yang diikuti oleh pengembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Yang kelima itu media massa dan komunikasi politik secara historis. Ya, reformasi 1998 menjadi fokusnya dan dianggap bekerja keras untuk memastikan hak media warga. Setelah itu ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 untuk melindungi hak memberi warga informasi dan media. Dua kebijakan memasuki kerangka hukum setelah reformasi. Berada di jalur benar, yaitu memastikan premis dasar warga negara latihan, kebebasan bicara dan peradaban. Pembentukan media mode partisipasi baru ini mendukung penyebaran demokrasi hingga ujung dunia. Tetapi Herman dan Chomsky mengingatkan media untuk berada di dalam resiko dan penggunaan oleh orang lain, grup khusus yang lebih kuat daripada kelompok lain. Aturan kekuatan internet terdaftar, dependen jurnalis, dan sangat penting kepada masyarakat. Tujuannya untuk pantau politik dan keterlibatan politis yang bertanggung jawab. Landasan bisnis yang digunakan adalah terkecil. Demikianlah yang materi yang saya berikan. Mohon kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.